Shalom, selamat pagi Sobat STT yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam program kita yang tercinta, Ragi Renungan Pagi. Sebelum kita merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur di pagi hari yang begitu indah ini. Tuhan boleh membangunkan kami dengan nafas yang baru, dengan hidup yang baru yang kembali lagi boleh Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan, semuanya karena merupakan anugerah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami akan merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar dan mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dan tolonglah hamba-Mu yang akan memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakai dia sehingga dia dapat memberitakan akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang diberkati Tuhan, perenungan kita di saat ini terdapat dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga 6. Dan tema perenungan kita di pagi hari ini yaitu nasib hidup orang benar. Mari kita terlebih dahulu membaca akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga 6. Mazmur 1 ayat 1 hingga 6 dengan judul perikop Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, dan tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, Mazmur 1 adalah Mazmur yang mengajarkan kita tentang yang baik dan yang jahat. Mazmur ini menawarkan kepada kita kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, agar kita mengambil jalan yang benar untuk menuju kepada kebahagiaan. Dan Mazmur 1 memperingatkan kepada kita untuk menghindari hal-hal yang kemudian akan berujung kepada kesengsaraan bagi manusia. Mazmur 1 berbeda dengan Mazmur lainnya yang merupakan puisi. Mazmur 1 adalah hikmat yang kemudian bertujuan untuk menuntun kehidupan orang percaya untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan kita, yaitu nasib hidup orang benar, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk mencermati bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 1. Nah, dikatakan dalam 1 bahwa berbahagialah orang yang tidak kemudian di sini dijelaskan dalam 3 hal, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, itu artinya jika saudara berjalan menurut nasihat orang fasik, itu artinya bahwa ada seseorang yang fasik yang menuntun kehidupan seseorang sehingga dia bisa menjadi fasik. Dengan kata lain, seseorang dapat menjadi fasik apabila ada penasihat yang fasik. Dan berikutnya, orang yang berdiri di jalan orang berdosa. Nah, kiasan ini menggambarkan bahwa orang yang berdiri di jalan orang berdosa, dia akan melahirkan cara hidup yang berdosa. Dan selanjutnya, yaitu orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, mengapa kita harus menjauhi sifat-sifat dalam kiasan yang digambarkan oleh Mazmur ini? Nah, orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh, dia kemudian akan menghasilkan sifat pencemooh. Nah, dari ketiga bagian ini teman-teman, ini pemazmur mengungkapkan kepada kita bahwa seseorang dapat mengubah akan perilaku kehidupan kita. Dengan kata lain, pergaulan dapat mengubah kehidupan kita. Nah, saudara, pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita memilih pergaulan yang benar dan betapa
kita harus menjauhi pergaulan yang salah. Nah, kemudian dalam ayat yang kedua yaitu, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari orang benar, saudara. Sehingga orang yang berbahagia disebutkan ialah orang yang suka merenungkan akan firman Tuhan siang dan malam. Itulah orang yang berbahagia yang dimaksudkan oleh pemazmur. Nah, ayat 3 dan 4 menarik, saudara. Karena ayat 3 dan 4 menjelaskan mengenai konsekuensi karakter atau konsekuensi karakter adalah tindakan akibat yang dihasilkan oleh karena tindakan kita. Sehingga seseorang akan menerima akibat apabila ia melakukan hal yang baik atau hal yang jahat. Dan ini yang dijelaskan dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 dan 4. Nah, konsekuensi karakter orang yang berbahagia atau orang benar, dia akan seperti pertama, pohon. Pohon di sini merupakan kiasan yang menggambarkan hal yang kokoh. Dan yang kedua, yaitu pohon yang menghasilkan buah. Buah merupakan hal yang berguna dan bermanfaat bagi begitu banyak orang. Dan yang ketiga, yaitu pohon yang tidak layu daunnya. Ini menggambarkan suatu hal yang akan bertahan. Nah, dari ketiga hal ini, dari pohon, kemudian buah, dan pohon yang tidak layu daunnya, ketiga hal ini disebabkan karena adanya aliran sungai atau aliran air. Inilah Allah yang kemudian mengaliri kehidupan orang benar sehingga dia dapat menjadi sebuah pohon yang kokoh, yang menghasilkan buah dan tidak layu daunnya. Nah, itulah kehidupan atau nasib dari orang benar, saudara. Berbeda dengan orang fasik, atau dalam terjemahan King James disebutkan sebagai orang yang tidak bertuhan atau ungodly. Orang fasik adalah sekam. Sekam adalah hal yang tidak berguna dan kemudian dia disebutkan ditiupkan angin. Ini merupakan gambaran bahwa orang fasik itu tidak akan bertahan dan akan terhempas. Nah, itulah perbedaan dari orang benar dan orang fasik. Nah, kemudian apa yang menjadi kesimpulan dalam Mazmur pasal 1 ini, yaitu terdapat dalam ayat 6. Yaitu sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, saudara, mari kita merenungkan lewat pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1, apa saja nasib hidup dari orang benar. Nasib yang pertama, Tuhan merancangkan masa depan yang indah bagi orang benar. Dalam bahasa Ibrani sendiri, di sini berkata, saudara, bahwa Kiodea Adonai Derek Sadikim. Nah, dalam terjemahan yang literal, di sini saya menerjemahkan dengan terjemahan bahwa Tuhan mengetahui jalan dari yang benar. Nah, kata mengetahui di sini menarik, saudara, karena ketika Tuhan mengetahui apa yang menjadi jalan dari orang benar, maka secara otomatis Tuhan juga merancangkan masa depan bagi orang benar. Dan masa depan yang indah itu dirancangkan Tuhan bagi kehidupan orang benar. Itu nasib yang pertama. Kemudian nasib yang kedua, yaitu hidup orang benar akan diberkati sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Poin ini berasal dari ayat 3a sampai 3c, di mana di situ mengatakan bahwa orang benar adalah pohon yang menghasilkan buah dan tidak layu daunnya karena adanya aliran sungai, yaitu Allah. Nah, karena adanya Allah yang mengaliri kehidupan orang benar tersebut, orang benar hidupnya akan diberkati dengan berkat-berkat rohani dari Allah. Sehingga lewat berkat rohani tersebut, dia dapat membawa berkat-berkat jasmani dalam kehidupannya. Itu nasib kedua yang diterima oleh orang benar. Kemudian nasib yang ketiga, yaitu jalan orang benar menuju kepada kehidupan. Nah, saudara, Mazmur pasal 1 merupakan Mazmur yang memakai sifat paralelisme antitesis atau perbandingan yang berlawanan. Nah, dalam ayat yang ke-6b dikatakan bahwa jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Nah, antitesis atau antitesa terhadap orang benar juga berlaku dalam hal ini, di mana antitesis dalam ayat 6b
atau jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan, yaitu jalan orang benar menuju kepada kehidupan. Itulah nasib ketiga yang akan diterima oleh orang benar, di mana orang benar hidupnya akan menuju kepada kehidupan, berbeda dengan orang fasik. Nah saudara, apakah kita dalam kehidupan kita, hidup kita berlaku sebagai orang benar atau orang fasik? Mari kita mengintrospeksi akan kehidupan kita. Jika kita hidup dengan cara-cara hidup seperti orang fasik, maka pemazmur di sini memperingatkan bahwa akan ada hal-hal yang buruk yang akan diterima oleh orang fasik. Tapi berbeda dengan orang benar, saudara. Orang benar akan menerima hal-hal yang baik, dan ada nasib-nasib yang baik yang akan diterima oleh orang benar. Kiranya kita dapat merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, dan kiranya kita dapat mengubah akan kehidupan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Amin firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami di saat ini baru saja merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan mengenai nasib hidup orang benar. Tuhan kiranya menilik akan kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Sobat STT yang diberkati Tuhan. Kiranya lewat pembacaan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam program lagi berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.